bisa mohon petunjuk kepada roh orang yang baru meninggal. Jadi nunas bos ini ada yang bersifat vertikal, ada juga yang bersifat horizontal. Orang yang mengalami sakit berkepanjangan atau mengalami musibah seperti percecokan di dalam rumah tangga ataukah kebakaran yang hebat, maka dalam hal ini banyak masyarakat Bali yang nunas bos dengan meluasan. Kalau ada orang sakit kemudian meluasan, kemudian mendapat petunjuk, biasanya di sana entah orang yang menanyakan iki ingin tahu apa penyebab dari penyakit itu dan apa obatnya. Kepercayaan akan adanya roh dan leluhur dalam keyakinan masyarakat Bali menjadikan masyarakat Hindu Bali sangat menghormati leluhur maupun mereka yang telah meninggal dalam keluarganya. Sehingga banyak sekali akan kita temukan ritual atau upacara yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada roh orang yang telah meninggal maupun para leluhur. Dalam adat, tradisi, dan budaya masyarakat Hindu Bali ada sebuah ritual yang disebut dengan istilah meluasin atau nunas baos. Nunas berarti meminta, sedangkan baos berarti ucapan. Jadi nunas baos dapat diartikan meminta atau memohon petunjuk secara gaib atau mistik kepada para leluhur ataupun roh seseorang yang telah meninggal. Ritual ini adalah sebuah ritual untuk mencari dan mendapatkan sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan yang dilakukan secara niskala dengan perantara mediator seorang yang menekuni bidang ini atau seorang jero dasaran. Jero dasaran adalah seorang yang dianggap mampu berkomunikasi dengan alam gaib, utamanya roh-roh leluhur ataupun roh orang yang telah meninggal atau masalah lainnya. Pulau Bali terkenal dengan beribu pura dan terkenal dengan sebutan Pulau Dewata. Di samping itu juga keanekaragaman budaya, tradisi, adat istiadat, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi yang diwarisi punika wenten yang disebut dengan meluasan atau orang menyebutnya dengan metuun atau orang menyebutnya dengan nunas baos. Sebutan inilah yang sangat lumrah dipakai di masyarakat Hindu yang berada di Bali puniki. Yang pertama mungkin tidak akan mencari arti apa itu meluasan. Meluasan itu berasal dari kata luas. Niki bahasa Bali. Luas itu artinya mencari sesuatu atau keluar mencari sesuatu atau untuk keluar untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu berupa materi atau non materi, baik sesuatu itu berupa nyata ataupun tidak nyata. Kalau metuun itu adalah menurunkan leluhur yang sudah dianggap berada di alam atas. Jadi leluhur yang sudah ada di alam atas inilah yang kita turunkan untuk mohon petunjuk. Itulah yang disebut dengan metuun. Kalau nunas baos memiliki ada dua, wenten maka kalih. Yang pertama adalah menurunkan leluhur yang berada di alam atas, kemudian mohon petunjuk beliau. Yang kedua, bisa mohon petunjuk kepada roh orang yang baru meninggal. Jadi nunas baos ini ada yang bersifat vertikal, ada juga yang bersifat horizontal, ada juga yang ke bawah. Jadi nunas baos metuun ini bagian daripada meluasin. Seperti yang tidak sebutkan, meluasan, pergi keluar untuk mendapatkan sesuatu.
Sesuatu yang didapat seperti apa? Kalau dalam hal ini adalah petunjuk baik dari leluhur atau roh orang yang baru meninggal. Nah, itulah definisi daripada meluasan, metuun, dan nunas baos. Ritual nunas baos atau meluasin ini biasanya dilakukan oleh sebuah keluarga apabila dalam keluarga tersebut mendapatkan atau tertimpa sebuah musibah, sakit, kematian, ataupun apabila akan mengadakan sebuah upacara adat agama yang besar dalam keluarga. Namun yang lebih sering adalah apabila sebuah keluarga tertimpa musibah, sakit, atau kematian. Biasanya dalam ritual meluasin atau nunas baos ini, jero dasaran ini akan berusaha berkomunikasi dengan roh para leluhur atau roh orang yang telah meninggal dari keluarga yang bersangkutan. Balian atau jero dasaran ini akan mengundang para leluhur dari keluarga yang datang kepada mereka dengan kemampuan mistik dan mantra. Dalam ritual ini, tubuh balian atau jero dasaran ini akan dirasuki oleh roh atau leluhur yang diundang. Roh atau leluhur yang datang biasanya memperkenalkan dirinya dan menjelaskan ciri-ciri fisik dalam kehidupannya terdahulu. Setelah itu, para anggota keluarga yang datang dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau tujuan mereka mengundang mereka untuk hadir di dunia. Pertanyaan umumnya berkisar di antara sebab musabab terjadinya sebuah musibah, sakit ataupun kematian, ataupun hal-hal lain yang mungkin menjadi ganjalan dalam hati mereka. Hal ini, meluasan ini, tradisi ini di Bali sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh warga masyarakat Bali. Karena keyakinan masyarakat Bali yaitu apabila dia mengalami sesuatu, contohnya seperti suatu penyakit yang berkepanjangan, maka dia ingin mencari tahu apa sebenarnya penyebabnya itu. Makanya meluasan ini sampai saat ini masih banyak orang yang melakukan untuk mencari petunjuk-petunjuk tertentu. Ring Bali punika meluasan puniki salah satunya kenapa orang meluasan wenten yang lumrah puniki wenten karena orang meninggal sebelum melakukan upacara kematian atau upacara pengabenan, biasanya masyarakat Bali ini meluasan atau nunas baos. Dan begitu setelah upacara kematian ini juga nunas baos atau meluasan tersebut. Yang sebelumnya ini tujuannya adalah untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab kematian dari keluarganya tersebut. Dan apa yang mau diminta pada upacara pengabenan, baik berupa benda ataupun berupa upokaro atau bantennya. Kemudian setelah upacara pengabenan, upacara kematian ini, meluasan tersebut tujuannya mencari tahu apakah upacara yang telah dilaksanakan niki sudah sempurna sesuai dengan yang dibutuhkan oleh roh orang meninggal ini. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang meluasan. Yang kedua, apabila orang yang mengalami sakit berkepanjangan atau mengalami musibah seperti percecokan di dalam rumah tangga ataukah kebakaran yang hebat, maka dalam hal ini banyak masyarakat Bali yang nunas bos dengan meluasan niki. Yang ketiga, yaitu mencari kawitan atau untuk mengetahui kawitan atau soroh atau terah atau klen. Yang keempat, kalau ada bayi lahir dan seterusnya, mungkin banyak lagi, cuman sekarang kita bahas yang 4 niki.
Bagi masyarakat tradisional Bali, ritual ini sangat dipercaya dan dianggap sebagai salah satu jalan dalam menanggulangi dan mencegah sebuah kejadian buruk yang sedang menimpa atau akan menimpa. Bagi mereka yang tertimpa sebuah bencana, permasalahan, musibah atau sakit, akan meminta berbagai petunjuk dari para leluhur mereka. Melalui perantara balian atau jero dasaran, perihal apa yang dapat mereka lakukan untuk menanggulangi dan menghilangkan serta apa yang menjadi sebab terjadinya musibah yang dialami. Petunjuk yang didapat yang dianggap merupakan petunjuk yang diberikan oleh para leluhur mereka melalui perantara balian dan jero dasaran ini. Petunjuk yang paling sering didapat guna mengatasi atau mencegah sebuah hal buruk yang terjadi atau yang akan terjadi adalah petunjuk untuk melakukan sebuah upacara atau ritual khusus dan petunjuk tentang berbagai upakara banten atau persembahan yang mesti dilakukan. Kapan waktunya dan di mana serta beberapa petunjuk tentang sebab-sebab yang telah mengakibatkan sebuah musibah, sakit, ataupun kematian terjadi. Setelah mendapat petunjuk tersebut, maka keluarga yang bersangkutan akan menggelar ritual atau upacara sesuai dengan petunjuk dan arahan yang mereka dapat dari ritual nunas baos atau meluasin tersebut. Yang pertama, itu sebelum melakukan upacara pengabenan atau upacara kematian dan setelah melakukan upacara kematian. Biasanya orang yang nunas baos terhadap orang yang meninggal ini, dia akan mendatangi mediator yang dalam hal ini disebut dengan jero dasaran. Upakara yang dibawa biasanya itu pejati, pinaka, sebagai alasnya biasanya dipakai beras dan beberapa runtutan daripada bebantenan puniki sesuai dengan kebiasaan yang ada di masing-masing jero dasaran tersebut. Sesampainya di jero dasaran ini, biasanya jero dasaran ini pasti akan ngastawa dumun keluar. Setelah itu jero dasaran ini akan berusaha mencari roh orang yang meninggal itu, kemudian dimasukkan ke tubuh jero dasaran ini sehingga roh orang yang meninggal ini bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang masih hidup. Setelah roh ini memasuki tubuh jero dasaran, maka biasanya yang pertama itu roh ini pasti akan memperkenalkan dirinya dan memberitahukan ciri-ciri fisik daripada orang yang meninggal ini untuk meyakinkan keluarganya bahwa memang betul-betul keluarga yang meninggal ini, roh keluarga yang meninggal inilah yang diajak berkomunikasi. Nah, pertama pasti akan ditanya ke keluarga yang meninggal ini, apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari keluarga ini untuk mencari roh ini. Di sana terjadi dialog. Dari keluarga yang nunas bos ini pasti akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Biasanya yang ditanyakan adalah satu, apa yang menyebabkan keluarga ini meninggal? Itu biasanya. Yang kedua, akan dibuatkan upacara, ada ndak permintaan sesuatu, baik itu berupa benda ataupun berupa bebantenan di dalam menyelesaikan upacara kematian ini. Nah, disinilah biasanya terjadi dialog yang sangat dramatis, itu sampai nangis-nangis karena saking percayanya bahwa memang betul-betul roh orang atau keluarganya yang meninggal ini yang diajak berkomunikasi. Nah, di sanalah rasa itu sangat berperan sehingga sampai saat ini tradisi meluasan, metuun dan nunas bos nika masih banyak masyarakat Bali yang melakukan.
Namun yang patut menjadi perhatian dari ritual ini adalah betapa seringnya sebuah keluarga mendapatkan petunjuk yang terkadang malah memicu ketidakharmonisan dalam hubungan sebuah keluarga dan masyarakat. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin inilah ungkapan yang pas untuk menggambarkan hal ini, karena seringkali bukan petunjuk-petunjuk bijak yang didapat, tapi malah petunjuk yang cenderung memprovokasi. Masalah, musibah ataupun hal buruk yang menimpa belum juga teratasi, kemudian ditambah atau timbul masalah baru. Tidak jarang sebuah keluarga yang datang pada seorang balian atau jero dasaran untuk memohon petunjuk mendapat jawaban atau petunjuk yang menyatakan bahwa segala hal buruk yang terjadi di keluarga mereka disebabkan oleh ulah orang lain atau seseorang yang ternyata masih keluarga dekat mereka. Dalam ritual ini, betapa seringnya sebab-sebab suatu penyakit dikatakan sebagai ulah orang jahat melalui perantara ilmu hitam yang di Bali dikenal dengan istilah pengeleakan. Yang kedua, orang meluasan apabila ada orang sakit dalam waktu yang lama, ada musibah, cekcok dalam keluarganya, maka sebagian besar masyarakat Bali akan mengambil jalan ini, yaitu metuun mohon petunjuk dari leluhurnya. Nah, di sini banyak yang tidak lihat di masyarakat. Hati-hatilah menerima petunjuk ini, karena banyak juga petunjuk yang didapat ini malah cenderung memprovokasi daripada masyarakat sehingga berdampak kepada keharmonisan dari keluarga tersebut. Jadi orang yang meluasan niki mendatangkan jero dasaran, ada juga yang mendapatkan petunjuk yang menyebabkan adanya rasa kesal yang merupakan bibit-bibit daripada permusuhan. Contoh yang seperti niki. Kalau ada orang sakit kemudian meluasan, kemudian mendapat petunjuk, biasanya di sana entah orang yang menanyakan niki ingin tahu apa penyebab dari penyakit itu dan apa obatnya. Biasanya obatnya itu pasti akan diberikan sesuai dengan penyakitnya itu. Dan hati-hatinya penyebab penyakit ini sering di masyarakat ada, bahasa Balinya adalah layah dan gigi. Itu yang paling sering terjadi di masyarakat, sehingga orang yang meluasan, keluarga yang meluasan ini memperkirakan penyebab sakit dari salah satu keluarga atau yang membuat penyakit ini adalah keluarga itu sendiri, bagian dari keluarga itu sendiri. Maka dengan demikian muncullah rasa benci terhadap orang yang membuat penyakit itu. Apalagi disebutkan ciri-ciri orang yang menyakiti ini. Maka tertujulah kepada seorang dan mulailah permasalahan, keretakan terjadi pada keluarga tersebut. Ada pula orang meluasang dengan tujuan untuk mengetahui kawitan atau asal-usul leluhur mereka terdahulu. Hal ini dilakukan biasanya setelah adanya perbedaan pandangan dari sebuah keluarga besar yang mengalami sebuah masalah, kemudian meluasang dan hasilnya dinyatakan kawitan salah. Hal ini pula yang kadangkala menjadi sebuah permasalahan dalam sebuah keluarga, yang mana hasil meluasang dijadikan sebuah pedoman sebagai sebuah kebenaran dan mutlak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ada yang metuun atau meluasan karena pingin mendapatkan kawitan atau mengetahui kawitan daripada keluarga yang meluasan ini. Kalau kita berbicara mengenai sastra,
Weton disebutkan sapuniki. Sakweh ning jagat kabeh, mijil saking Betara Siwa, lina juga ring Betara Siwa. Niki Puano Kosolah yang menyebutkan seperti ini. Sakweh ning jagat kabeh, mijil saking Betara Siwa, lina juga ring Betara Siwa. Segala sesuatu yang di alam ini dan juga alam ini itu berasal dari Betara Siwa dan nanti akan kembali kepada Betara Siwa. Betara Siwa di sini adalah Tuhan itu sendiri, karena paham kita adalah Siwa Siddhanta. Kalau kita lihat dari Stawa Puja Mantra yang dilantunkan untuk memuja kemulan, yaitu ring pemerajaan kemulan, mula artinya adalah awal, awal itu adalah wit, wit itu adalah kawitan. Makanya yang berstana di kemulan adalah Sangyang Kamimitan. Mimit niki wiwit, wit niki asal. Di sana puja mantranya seperti ini. Om Brahma Wisnu Iswaram Dewam Jiwatmanam Trilokanam. Brahma Wisnu Iswara yang menjiwai ketiga alam ini, baik pur, wah, dan swah. Jadi Brahma Wisnu Iswara ini adalah Trimurti. Trimurti Trilingganam Tripurusa Sudanityam. Trimurti ini adalah Trilingga dan Trilingga adalah Tripurusa. Tripurusa itu adalah Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa. Dalam lontar Siwa Gamo jelas disebutkan Betara Siwa dalam wujud Tripurusa disebut dengan Betara Guru. Jadi Betara Guru lah yang berstana di kemulan. Nah, dari keduanya ini kita simpulkan wit asal alam dan segala sesuatu yang ada di alam ini termasuk diri kita sendiri dari Siwa sendirilah asal kita. Siwa itu dari Tuhan itu sendiri. Makanya Atman bagian daripada Brahman. Atman yang ada di tubuh masing-masing orang ini bagian daripada para Matman. Betapa pentingnya dibangun kesadaran di dalam diri pribadi dan masyarakat bahwasanya tidak semua hal dapat diselesaikan dengan ritual, upacara, dan mistik. Tidak semua hal harus dibayar dengan berbagai upakara dan upacara. Musibah, penyakit, dan kematian, semua hal tersebut sudah diatur oleh Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebagai manusia, kita tak akan luput dari suka, duka, lara, pati, kebahagiaan, kesedihan, sakit, dan kematian. Karena kehidupan berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kita tak luput dari ruwa binede, baik buruk, suka duka, kelahiran, dan kematian. Tan hana wong ayu nulus. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu baik, selalu lancar, atau selalu sehat. Semua pasti pernah atau akan mengalami sakit dan pada akhirnya semua orang akan mati karena kematian itu adalah hal yang pasti. Menyadari akan hal tersebut, usaha untuk mendapatkan kesembuhan atau kesehatan semestinya jangan membuat kita selalu menyalahkan keadaan dan berusaha mencari kambing hitam atau mengkambing hitamkan orang lain atas apa yang kita derita. Dasar keyakinan agama Hindu itu sudah jelas, yaitu Pancasrada. Percaya dengan adanya Brahman, percaya dengan adanya Atman, percaya dengan adanya hukum karma pala, percaya dengan adanya moksa, percaya dengan adanya punarbawa. Inilah Pancasrada tersebut. Masyarakat Hindu sangat meyakini bahwa kelahiran itu berulang-ulang yang disebut dengan punarbawa atau samsara. Jadi yang menjelma menjadi keturunan kita tidak lain adalah leluhur kita. Dan nantinya kita yang akan meninggal dan menjadi leluhur dari orang yang
dahulunya bayi ini, dan begitu seterusnya terjadi lingkaran seperti ini. Maka keyakinan kita adalah yang bereinkarnasi, orang Bali menyebutnya ngideh dar, ini adalah leluhur kita. Kalau kita meluasan dalam hal ini, pasti yang ingin diketahui hanya dua. Yang pertama, siapa yang ngideh dar, siapa yang bereinkarnasi. Tadi yang sudah sebutkan, pasti leluhur kita berdasarkan keyakinan kita, yaitu Pancasrada. Yang kedua biasanya ingin diketahui, apa yang mau diminta kepada orang tua dari si bayi ini, baik itu berupa benda ataupun berupa beban tenan. Nah, kalau dalam hal ini jelas sastra ada yang menyebutkan kewajiban orang tua terhadap anaknya itu sudah jelas. Jadi kalau orang tua sudah mampu menjalankan kewajiban ini, si anak ini yang bereinkarnasi ke dunia ini pasti akan merasa senang. Kesadaran bahwa hidup adalah bagaikan putaran roda pedati, kadang di bawah, kadang di atas, dan semua pasti tak luput dari yang namanya sakit, hendaknya membuat kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas hidup dan segala kenikmatan, serta pembelajaran yang didapat dalam hidup ini darinya. Hidup rukun, harmonis, dan saling mendukung dalam kebajikan, dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Manusia berkarya dan berusaha, namun pada akhirnya dan hasilnya Tuhanlah yang menentukan. Berbuatlah yang terbaik dan biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Dan yakinlah bahwa apapun yang kita dapatkan dalam hidup itu pasti yang terbaik darinya. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga semua dalam kesehatan yang baik, bahagia dan damai. Kalau kita melihat dari segi atman, karena tubuh manusia ini terdiri dari 3 badan yang disebut dengan stula sarira, badan kasar, kemudian suksma sarira, yang terakhir antahkarana. Jadi 3 sarira ini, kalau yang tadi adalah atmannya, sumbernya adalah paramatman, Brahman itu Tuhan itu sendiri. Sekarang stula sarira atau badan kasar ini, pembentuk badan kasar ini adalah Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa, yaitu Panca Mahabhuta. Ini pada mulanya itu dibentuk oleh orang tua kita, oleh bapak, oleh ibu kita, oleh meme, oleh bapa kita. Jadi badan ini kawitannya adalah bapa dan meme. Kemudian bapa ini kawitannya adalah peka yang membentuk badan kasar ini. Peka kawitannya adalah yang membentuk badan kasarnya adalah kumpi. Kemudian seterusnya kumpi, buyut, buyut, kelap, kelap, klamyung, klamyung, krepet, sampai seterusnya yang disebut dengan catur dasa pitara. Inilah wit atau asal dari badan kasar ini. Kalau melihat yang lumrah di masyarakat adalah kawitan yang disebut dengan soroh utawi klen ini. Prasangka, amarah, dengki, dan dendam adalah racun yang sangat berbahaya bagi pikiran, sehingga salah satu jalan untuk senantiasa sehat adalah dengan menjaga pikiran. Menjaga pikiran untuk senantiasa berpikir positif, jauhkan dari segala prasangka dan curiga. Disinilah pentingnya untuk senantiasa mawas diri, senantiasa melihat ke dalam, introspeksi, jangan selalu menyalahkan keadaan atau orang lain apabila ada kejadian atau hal yang buruk menimpa. Mawas diri berarti senantiasa berpikir dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk sebelum bertindak. Senantiasa berusaha melihat sebuah permasalahan atau sebuah kejadian dari sudut pandang yang baik dan berusaha memetik hikmahnya. Memang baik sekali memohon petunjuk tentang suatu hal yang mungkin di luar pengetahuan ataupun di luar nalar kita kepada mereka yang mempunyai pengetahuan atau kebijaksanaan.
Namun akan sangat berbahaya apabila terlalu berlebihan mempercayai berbagai petunjuk mistik yang diberikan oleh seseorang yang mungkin saja belum tentu benar adanya. Apalagi jika petunjuk tersebut pada akhirnya akan menjerumuskan kita pada permasalahan-permasalahan baru. Sebab itulah penting sekali bagi semua orang untuk berusaha memilih, berpikir secara bijak dengan logika dan nalar, serta senantiasa berusaha melihat realitas yang ada.